Jadi gampangnya tasawuf itu ya untuk dari segi arti atau apa kan banyak lah, gampang dicari itu. Suci artinya berakhlak, lahir batin, kan gitu tuh. Nah kemudian di bawah tasawuf itu atau akhlak itu apa? Nah ini masih saya pribadi belum pernah ketemu yang membongkar itu selain dari guru saya. Apa tuh maksudnya? Hampir semuanya pola untuk bisa berakhlak itu menggunakan sesuatu yang baharu. Apa ya, literasi lagi. Kita dari kecil dibilangin jangan begini, jangan begitu misalkan. Harus baik sama orang atau apa. Ya itu kan belajar akhlak namanya kan. Atau tasawuf itu secara nggak langsung. Harus baik sama orang dan lain-lain. Kemudian nggak boleh benci sama orang, ya, itu hatinya kan. Nah gitu. Iya tapi caranya tuh gimana? Nah, apakah caranya engkau jangan benci sama orang otomatis nggak benci? Atau bagaimana lah caranya untuk bisa nggak benci? Jadi dari yang paling bawah ini ada miss, ada sesuatu yang hilang tuh rupanya. Nah, makanya ini saya sebut juga dengan praktek dari praktek ruhani dari tarekat Naksabandia Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ya, jadi nggak bisa kita tuh berakhlak dari baharu ke baharu. Misalkan otak kita memahami, akal kita memahami, oh tidak boleh benci sama orang, otomatis kita jadi hilang bencinya, itu nggak bisa. Sebab itu masih apple to apple. Sedangkan untuk target yang kita bersihkan ini itu kekuatannya lebih gede atau lebih tua atau lebih tinggi dibanding akal kita. Apa? Jiwa sebenarnya gitu. Hati gitu kan. Itu nggak bisa kalau hanya menggunakan kemampuan akal, walaupun sudah dimasuki berbagai macam teori-teori akhlak, walaupun akhlak batin sekalipun. Pemahaman-pemahaman akal itu nggak bakal bisa terpraktekkan, dipaksain kayak apapun nggak bakal bisa gitu. Saya jamin itu 100% nggak bisa. Kenapa ya? Karena saya sudah membuktikan itu tidak bisa. Jadi gampangnya yang bisa kiasnya ya, yang bisa mengalahkan ilmu anak TK ya anak SD gitu. Nggak mungkin bisa mengalahkan ilmu anak TK oleh ilmu yang belum sekolah, itu nggak bisa ngalahin kan gitu. Nanti meningkat tuh ilmu anak SD, nggak bisa dikalahin apa sesama anak SD. Paling ya walaupun menang-menang dikit ya kesannya draw aja tuh, satu guru satu ilmu kan. Ilmu anak SD hanya bisa dikalahkan oleh ilmu anak SMP. Gitu loh kiasnya.
Dan seterusnya tuh, ilmu anak SMP nggak bisa dikalahkan oleh anak SD atau apalagi anak TK, walaupun oleh anak SMP sendiri hanya bisa dikalahkan oleh anak SMA, dan seterusnya. Nah, ilmu anak SMA nggak bisa dikalahkan oleh sesama SMA, apalagi di bawahnya hanya bisa dikalahkan oleh S1. S1 pun nggak bisa dikalahkan oleh sesama S1, apalagi yang di bawahnya. Hanya bisa dikalahkan oleh S2. S2 nggak bisa dikalahkan oleh sesama S2, apalagi di bawahnya. Hanya bisa dikalahkan oleh S3. S3 nggak bisa dikalahkan oleh sesama S3, apalagi di bawahnya. Nah, hanya bisa dikalahkan oleh apa tuh? Oleh orang yang belajar dengan kolbu. Gitu. Itu kiasnya.